Slaughter High 1986 adalah sebuah film yang menceritakan kisah kehidupan pria culun bernama Marty yang selalu dibully dan dikucilkan di sekolah. Namun suatu hari, dia mengalami peristiwa mengerikan akibat pembulian. Nah, apakah yang akan terjadi pada Marty? Dan apakah pembulian itu terus berlanjut? Bagi yang penasaran, skuy langsung aja ambil posisi rebasan. Film diawali dengan berlatar di salah satu SMA, di mana terdapat seorang siswi populer bernama Carol tengah menggoda seorang siswa culun yang selalu dikucilkan bernama Marty. Diketahui bukan tanpa alasan Carol mau menggoda Marty. Ternyata di balik semua itu, Carol sengaja agar teman-temannya bisa membuli Marty secara fisik. Dalam rencana, Carol membawa Marty ke ruang ganti wanita untuk mantap-mantap. Namun begitu Marty berhasil terpancing, tanpa diketahui Marty, terlihat teman-teman Carol masuk untuk mempersiapkan pembulian. Oh no, those sports jobs bore me. Bye. Mereka membuat jebakan listrik, serta beberapa orang membawa kamera yang siap untuk merekam. Saat diberi aba-aba, Carol mendorong Marty untuk keluar. Alhasil, Marty sangat terkejut. Perbuatan mereka semua sungguh keterlaluan. Tak sampai di situ, dua orang dari mereka menyeret Marty dan menyelupkan kepalanya ke dalam toilet. Saat waktu berlangsung, seorang penjaga sekolah melihat dan melaporkan perbuatan mereka kepada pelatih olahraga. Akhirnya pelatih olahraga itu segera tiba dan memarahi mereka semua, termasuk Marty, yang bisa-bisanya tidak memakai busana di ruang ganti wanita. Setelah peristiwa itu, Carol bersama gengnya mengikuti jam pelajaran olahraga seperti biasa. Namun dua orang di antaranya pergi menemui Marty dan memberikan ganjoi kepadanya atas permintaan maaf. Hanya selang beberapa saat, Marty yang penasaran langsung mencoba ganjoi itu. Namun tanpa disadarinya, ganjoi itu sudah diracik khusus, sehingga Marty tiba-tiba merasakan mules dan segera pergi ke toilet sebelum dia kecipirit. Sementara itu, pria bernama Skip yang merupakan dalang di balik pembulian serta pemimpin dari kelompok tersebut, diam-diam pergi memasuki ruang penelitian. Di sana dia mengeluarkan semacam bubuk dan mencampurkannya ke salah satu cairan. Setelah dari kamar mandi, Marty yang tidak tahu apapun kembali masuk ke ruang penelitian hingga pada akhirnya sontak ledakan itu terdengar oleh semua anggota geng. Lantas mereka semua segera datang menghampiri Marty. Dan semuanya hanya bisa menyaksikan bagaimana kobaran api membakar ruang penelitian, serta cairan asam yang tumpah membakar wajah Marty. Saat itu petugas rumah sakit segera datang, membawa Marty ke rumah sakit yang mengalami luka bakar serius dan cukup parah di bagian wajahnya. Setelah peristiwa itu, 10 tahun kemudian, di mana seiring berjalannya waktu, Carol terlihat nampak cantik dari sebelumnya. Kemudian, suatu hari Carol bertemu kembali dengan Skip dan teman-teman yang lainnya di acara reuni sekolah SMA. Saat momen ini, hari di mana semuanya saling bertemu, mereka pun sangat bahagia bisa bertemu kembali teman lama. Terlihat lokasi mereka berkumpul tidak lain di gedung sekolah SMA dulu. Namun sayangnya, gedung itu sudah lama sekali tidak digunakan dan terbengkalai. Tidak terasa, di sana mereka hanya berkumpul dan duduk manis hingga larut malam. Sedangkan acara reuni pun masih saja belum dimulai. Entah siapa panitia di acara ini, tapi yang jelas mereka baru sadar bahwa tidak ada lagi murid lain yang datang selain kelompok mereka. Mungkin karena bete menunggu, tidak ada pilihan lain. Mereka semua sepakat untuk memasuki gedung sekolah untuk memulai acara reuni. Awalnya sih mereka ragu, tapi demi mengenang masa lalu, mereka tetap menjalankan acara reuni di gedungnya meskipun sudah terlihat menyeramkan.
Mereka pun akhirnya semakin bersemangat ketika menemukan sebuah ruangan yang terlihat sudah bersih, serta beberapa makanan dan minuman yang telah disediakan. Dari beberapa obrolan, mereka membahas soal Marty. Tentu, kelompok ini tidak ada yang bisa melupakan tentang perbuatan jahat mereka yang menyebabkan nasib naas yang dialami Marty. Skip pun mengungkapkan bahwa pada saat itu tragedi yang menimpa Marty membuat dia dirawat di rumah sakit selama 6 bulan. Ternyata tidak hanya luka fisik, peristiwa itu juga merusak mental Marty, sehingga hal itu membuat dia jadi gila. Kabarnya sih sekarang Marty berada di rumah sakit jiwa. Memang pada dasarnya mereka anak-anak nakal. Dengan santuy Skip membuat lelucon tentang Marty, yang seolah-olah setelah semuanya sudah berlalu mereka tetap santuy, mengira bahwa Marty sudah melupakan peristiwa tersebut. Tidak terasa waktu menunjukkan tengah malam, mereka masih saja asik berpesta, meminum minuman abok serta menghisap ganjoy. Namun tanpa diduga, Skip dan satu temannya bertemu dengan penjaga sekolah dahulu. Ternyata sampai sekarang ini, meskipun sudah tak digunakan, dia masih bertanggung jawab untuk mengurus sekolah. Awalnya sih mereka diomelin, tapi setelah diberikan satu kaleng minuman, mereka berdamai dan si penjaga sekolah membiarkan mereka untuk tetap melanjutkan pesta. Setelah obrolan singkat, si penjaga sekolah kembali pulang. Namun, tanpa sepengetahuan anak-anak, kemunculan sosok pria bertopeng badut misterius itu tidak segan-segan membunuhnya. Sementara itu, anak-anak masih bersenang-senang. Namun situasi mulai berubah ketika salah satu pria bernama Ted menerima tantangan untuk meminum sekaleng anggur dengan cepat. Tanpa diduga-duga, minuman itu telah dicampur cairan asam sehingga membuat perutnya meledak dan tewas. Carol, Skip, dan anak-anak mulai panik berhamburan keluar. Namun ketika semuanya berusaha melarikan diri ke pintu keluar, mereka baru sadar bahwa semua akses jalan keluar gedung sudah tertutup. Sekarang mereka terjebak dalam situasi di mana saat ini mereka tidak tahu bahwa sosok pria bertopeng badut mulai menebar teror. Di satu sisi, tanpa ada yang sadar, salah satu wanita bernama Shirley terpisah dari kelompok. Peristiwa itu pun membuat dia mengalami syok berat. Shirley tidak berusaha mencari teman-temannya, tapi dia malah bersembunyi di kamar mandi. Sementara itu, sebagian anak-anak mencoba membobol salah satu jendela. Meskipun dilapisi kawat berlistrik, pria bernama Carl akhirnya berhasil keluar. Niatnya Carl mencoba kabur dengan mobil dan meminta bantuan, tapi hanya selang beberapa saat, mereka semua mendengar teriakan dari Shirley. Ternyata saat Shirley mencoba mandi, tiba-tiba cairan asam keluar dari keran, sehingga cairan itu mengenai tubuhnya, menyebabkan dia meleleh dan tewas mengenaskan. Perlahan satu persatu teman-teman meninggal dengan cara yang berbeda. Carol menyiratkan bahwa peristiwa ini ada hubungannya dengan Marty yang ingin membalas dendam. Di luar gedung, wanita bernama Susan yang merupakan bagian dari kelompok baru saja tiba di lokasi. Meskipun datang terlambat, Susan langsung masuk tanpa mengetahui situasi yang saat ini telah terjadi. Sementara itu, sosok pria bertopeng membiarkannya masuk dan saat Susan melihat poster Marty, di saat keadaan genting, akhirnya Skip dan dua temannya, Joe dan Frank, menemukan traktor. Berpikir bahwa alat itu bisa membantu mendobrak pintu, akhirnya Joe mencoba memperbaiki mesin. Namun selang beberapa saat, ketika Joe sendirian tengah sibuk memperbaiki mesin, tiba-tiba pria bertopeng badut datang. Dan secara diam-diam, dia menghidupkan mesin, sampai akhirnya membuat Joe tewas terpotong. Tidak tahu bahwa Joe sudah tewas, Skip masih tetap menunggu Joe memperbaiki mesin sambil menjaga teman wanita yang tersisa. Namun bodohnya dengan kondisi yang seperti ini, Frank dan wanita bernama Stella malah asik mantap-mantap dan akhirnya
Sekarang teman-teman sudah tewas semua. Akhirnya Skip, Carol, dan satu wanita bernama Nancy memilih bertahan hidup di satu ruangan hingga besok pagi. Awalnya sih semuanya sepakat untuk tetap terjaga hingga besok pagi, tapi rasa lelah membuat mereka bertiga ketiduran. Beruntungnya ketika waktu sudah pagi, semuanya masih baik-baik saja. Skip yang memang bangun duluan, sambil membawa lembing ia mencoba melihat kondisi di luar. Namun Marty menangkap Skip, kemudian ia menggantungnya dengan tambang. Beruntung sebelum dia tewas, nasib baik masih menyertainya. Tambang itu terlepas, sehingga membiarkan Skip masih tetap hidup. Carol dan Nancy yang sadar bahwa Skip telah menghilang, keduanya pun bergegas mencarinya. Sebagian tempat sudah ditelusuri, tapi keberadaan Skip tak kunjung ditemukan. Sampai akhirnya pada satu momen Nancy benar-benar sudah tidak tahan. Akhirnya dia nekat kabur meninggalkan Carol begitu saja. Tapi meskipun dia berhasil keluar, Marty tidak membiarkannya untuk hidup. Alhasil Nancy terjatuh dan terjebak di lubang lumpur dalam. Nancy berusaha naik ke atas, namun Marty menahannya. Dengan rasa puas, Marty menyaksikan bagaimana proses Nancy tewas tenggelam. Sekarang tersisalah Carol hanya seorang diri. Marty mengejar Carol ke seluruh area sekolah. Dan dalam kepanikannya, Carol secara tidak sengaja membunuh Skip yang ternyata masih hidup dengan kampak di wajahnya. Kemudian hingga pada akhirnya Marty membunuh Carol dengan lembing di ruang ganti wanita, di mana tempat tersebut adalah awal mula terjadinya pembulian. Pria itu melepas topeng dan terungkap dia adalah Marty. Sesaat setelah Marty menikmati pembunuhan itu yang merupakan bentuk balas dendam, Marty berhalusinasi dan diserang oleh roh orang-orang yang baru saja dia bunuh dan pingsan. Setelah kejadian tersebut, Marty ditemukan dan tersadar di rumah sakit. Seorang dokter mengatakan bahwa pencakokan kulit Marty telah berhasil. Namun Marty membunuh dokter dan suster, hingga akhirnya dia merobek kulit wajahnya sendiri. Dan film pun selesai. Itulah alur cerita dari film Slaughterhouse. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian sehat selalu. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.